Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema menyerahkan diri kepada Tuhan. Terambil dari Roma 6 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mempersembahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat kejahatan, tetapi persembahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang hidup dari antara orang mati, dan anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan sebagai alat-alat kebenaran. Saudara, pada abad ke-19, Tiongkok berada dalam kondisi sosial yang terbelenggu oleh struktur feudal atau struktur dari bangsawan-bangsawan yang mengikat kehidupan masyarakatnya. Saat itu China terperangkap dalam perang opium yang diselundupkan dari orang-orang barat yang mengakibatkan ketergantungan dan ketidakberdayaan bangsa masyarakat terhadap kekuatan asing. Nah, selama periode ini banyak orang China merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil, terpecah dan tidak memberi harapan untuk perubahan. Namun ada gerakan pembebasan yang muncul bukan hanya dari peperangan atau perlawanan fisik, tetapi juga dari pemikiran dan pandangan dunia baru yang mulai berkembang, seperti ajaran-ajaran Kristen. Ajaran Kristen menawarkan kebebasan yang lebih dalam, yaitu kebebasan dari dosa dan kuasa gelap yang mengikat hati manusia. Teks Roma 6 ayat 13 yang tadi kita sudah baca memberi kita pandangan mengenai bagaimana kita dapat menerima kebebasan sejati melalui Yesus Kristus dan menyerahkan hidup kita kepadanya, bukan untuk melayani dosa, tetapi untuk hidup bagi Tuhan. Nah, teks ini dapat dipahami dengan lebih dalam jika kita meneliti konteks sastra dan budaya pada zaman Paulus. Surat Roma adalah karya teologis yang sangat mendalam. Ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebelumnya di Roma 6 ayat 12, Paulus itu berbicara tentang kemenangan kita atas dosa melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Maka Roma 6 ayat 13 adalah kelanjutan dari pernyataan itu, memberikan panggilan praktis bagi orang percaya untuk hidup dengan cara yang mencerminkan pembebasan yang telah mereka terima. Frasa "janganlah kamu mempersembahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa" adalah seruan untuk tidak hidup dalam perbudakan dosa yang sebelumnya memerintah hidup kita. Dalam budaya Romawi, perbudakan adalah kenyataan yang tak terelakkan bagi banyak orang, dan para budak sering digunakan sebagai alat untuk kepentingan tuan mereka. Paulus menggunakan gambaran ini untuk menegaskan bahwa meskipun kita mungkin terikat oleh dosa sebelum mengenal Kristus, kita sekarang bebas untuk menjadi budak bagi kebenaran dan untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Secara budaya, orang Romawi yang pertama mendengar surat ini mungkin akan mengasosiasikan perintah ini dengan cara hidup mereka yang telah terikat oleh kekuasaan, baik itu sebagai warga negara atau dalam perbudakan. Namun Paulus mengingatkan mereka bahwa pembebasan sejati datang dari menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan hidup dengan tujuan baru. Saudara, Roma 6 merupakan bagian dari bagian yang lebih besar dalam surat Roma, di mana Paulus sedang mengajarkan pembenaran oleh iman dan kehidupan yang dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Di pasal sebelumnya, Roma 5, Paulus menjelaskan bagaimana kita dibenarkan oleh iman dalam Kristus, dan bagaimana dosa melalui satu orang, yaitu Adam, masuk ke dalam dunia. Tetapi melalui satu orang juga, Yesus, Adam kedua, datang keselamatan dan juga pembenaran.
Pasal yang ke-6 melanjutkan pengajaran ini dengan menekankan bahwa kita yang telah dibenarkan oleh iman dalam Kristus seharusnya tidak lagi hidup dalam dosa. Pembebasan kita dari perbudakan dosa bukan berarti kita bebas untuk hidup sembarangan, melainkan kita kini memiliki kebebasan untuk hidup bagi Tuhan. Pasal setelahnya, Roma 7, mengungkapkan pergumulan seorang percaya yang hidup dalam dunia yang masih dikuasai oleh dosa, meski ia telah dibebaskan. Paulus menggambarkan konflik internal antara kehendak untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan dan kenyataan bahwa dosa masih berusaha untuk menariknya kembali. Nah, di dalam konteks inilah Roma 6 ayat 13 memberikan dasar yang kuat bagi kita untuk tidak menyerah dalam pergumulan ini, tetapi tetap mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai alat kebenaran. Saudara, teks ini menekankan transisi yang sangat penting dalam kitab Roma. Dari pembenaran oleh iman menuju kehidupan baru dalam Kristus. Sebelum mengenal Kristus, kita terikat oleh dosa. Tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, kita menerima kebebasan yang luar biasa. Kebebasan dari kuasa dosa yang mengikat kita. Roma 6 ayat 13 sekali lagi mengingatkan kita bahwa kebebasan ini tidak berarti kita bebas untuk hidup sembarangan menurut keinginan hati kita. Melainkan kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai alat kebenaran bagi Tuhan. Dalam kitab Roma, tema ini sangat signifikan karena Paulus berusaha menunjukkan bahwa Injil bukan hanya tentang pengampunan dosa, tetapi juga tentang pembebasan untuk hidup baru. Pembebasan ini tidak terjadi melalui kekuatan kita, tetapi melalui Yesus Kristus yang telah mengalahkan dosa dan maut. Saudara, Roma 6 ayat 13 mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Apakah kita menyerahkan tubuh kita, waktu kita, dan kemampuan kita untuk melayani dosa? Ataukah kita menghadap Tuhan dengan tubuh kita sebagai alat kebenaran? Kristus telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Dan sebagai respons kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan ini dengan cara yang berkenan kepadanya. Injil mengajarkan kita bahwa meskipun kita sebelumnya hidup dalam keterikatan dosa, kita kini diberi kekuatan untuk hidup baru dalam Kristus. Ini adalah hidup yang penuh harapan dan tujuan, di mana setiap bagian dari hidup kita digunakan untuk kebenaran Tuhan. Dalam dunia yang seringkali menawarkan kedamaian palsu, Injil memberikan kebebasan yang sejati. Bebas dari dosa dan hidup untuk Tuhan. Semoga kita semua semakin sadar akan kebebasan yang kita miliki dalam Kristus dan mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Menjadikan tubuh kita sebagai alat-alat kebenaran yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kasih, kami bersyukur atas kebebasan yang Engkau berikan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kami dibebaskan dari perbudakan dosa dan diberikan hidup yang baru. Kami berdoa agar setiap hari kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai alat kebenaran yang memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami untuk tidak hidup dalam ketertarikan kepada dosa, tetapi untuk selalu menyerahkan diri kami kepadamu. Hidup dalam terang dan kebenaran. Kami ingin menjadi saksi kasih-Mu yang nyata di dunia ini, hidup dengan tujuan yang sejati, yaitu untuk memuliakan Engkau dalam segala hal. Bimbing kami ya Tuhan, dengan kuasa Allah Roh Kudus, agar kami dapat tetap setia dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.